Halo, nama saya Marcelinus Rivalo Langitan dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang pasar monopoli. Berikut perkenalan dari anggota-anggota kelompok. Hai, perkenalkan nama saya Junia Pusuma, saya dari kelompok 4. Halo guys, perkenalkan nama saya Julius Terbella dari kelompok 4. Halo guys, perkenalkan nama saya Lia Dewi Asti Ayuningrum Wibowo dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Nila Triantania Limpele dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ramdan Suma, saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Shalomita Eklesia Kaina, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dikamala dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Febriano Wengka, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jennifer Jessica Ratu dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Shalom Yanka Putri, saya dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Jetlin Panani dari kelompok 4. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan subbab yang pertama, yaitu keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang pada pasar monopoli. Dalam jangka panjang, perusahaan akan dapat beroperasi hanya jika ia memperoleh laba atau setidaknya mencapai break-even dengan memproduksi pada tingkat output terbaik menurut skala operasi yang sesuai. Yaitu di mana kurva LMC memotong kurva MR dari bawah, dan skala operasi yang paling sesuai adalah skala operasi yang kurva SAC-nya bersinggungan dengan kurva LAC pada tingkat output terbaik, yaitu pada SAC1, yang dapat dilihat pada kurva berikut ini. Dari kurva berikut dapat terlihat bahwa tingkat output terbaik pada monopoli dalam jangka panjang sebesar 700 unit. Bagian yang kedua yaitu daya monopoli, monopoli alamiah, dan juga diskriminasi harga. Daya monopoli dikatakan semakin besar bila keputusan harga dan output perusahaan makin sulit dilawan oleh pasar. Seorang ekonom bernama Aba Lerner melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dengan menghitung angka indeks yang dikenal orang-orang sebagai indeks Lerner. Rumusnya adalah L sama dengan P kurang MC per P, di mana L adalah indeks Lerner, P adalah harga output, dan MC adalah biaya marginal. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks Lerner. Faktor yang pertama, elastisitas harga permintaan. Makin inelastis permintaan, maka makin besar nilai L atau daya monopoli. Faktor yang kedua, jumlah perusahaan dalam pasar. Makin sedikit jumlah perusahaan, maka daya monopoli makin besar. Faktor yang ketiga yaitu interaksi antar perusahaan. Makin solid interaksi antar perusahaan, maka daya monopolinya makin besar. B. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah atau natural monopoly merupakan pasar monopoli yang terjadi secara alamiah. Kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki sesuatu yang khas yang tidak dimiliki pada daerah lain. Tidak semua daerah memiliki monopoli jenis ini. Di Indonesia, contohnya Papua, memegang pertambangan emas terbesar. Sedangkan kedua perusahaan yang dihasilkan oleh monopoli alamiah seperti PLN dan KAI. Selanjutnya adalah keuntungan pasar monopoli alamiah. Nah, begitu banyak keuntungan pada pasar monopoli alamiah, tetapi hanya ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kemudahan akses pasar. Nah, perusahaan yang mempraktikkan monopoli alamiah memiliki kebebasan dan kemudahan untuk keluar masuk pasar. Kemudahan keluar masuk ini digunakan untuk memastikan tidak ada produsen tunggal yang mendominasi dan menggunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi konsumen. Dan keuntungan yang kedua adalah mendapatkan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Nah, keuntungan lain dari praktik monopoli alamiah adalah perusahaan mendapat hak cipta, hak paten, dan hak merek. Selain itu, perusahaan yang memiliki monopoli alamiah tidak memiliki kompetitor. Itu artinya, pertentangan yang disebabkan oleh persaingan pasar dapat berkurang. Kekurangan pasar monopoli alamiah. Yang pertama yaitu terciptanya pasar gelap. Pasar gelap menanggung akomodasi konsumen untuk barang yang sama dengan harga yang sangat murah. Hal ini terjadi karena barang yang ditawarkan terlalu mahal,
terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu terjadinya eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena penjual menetapkan harga yang relatif tinggi, sehingga calon konsumen harus membayar produk atau jasa dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan pekerja mendapat upah kerja yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu terjadi ketidakadilan. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki kekuatan mutlak. Di dalam pasar monopoli jenis ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para produsen yang menawarkan produk serupa pada pasar tersebut. Yang keempat yaitu pemborosan. Pemborosan seringkali dilakukan oleh perusahaan yang memonopoli pasar. Biasanya perusahaan cenderung tidak memperhatikan efisiensi pada kegiatan produksi, hanya fokus pada produksi skala besar dan bagaimana produk itu terjual, sehingga biaya cenderung membengkak pada proses produksi. C. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar yang berbeda. Diskriminasi harga terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Dengan melakukan sistem diskriminasi harga, perusahaan monopoli memperoleh sebagian dari surplus konsumen yang sesungguhnya akan diperoleh oleh pembeli pada keadaan tersebut. Selanjutnya, diskriminasi harga berdasarkan tingkatannya. Diskriminasi harga berdasarkan tingkatan pertama, yaitu penjual mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan tergantung intensitas permintaan. Contohnya, jasa profesional seperti pengacara terkadang menetapkan tarif berbeda. Selanjutnya, diskriminasi harga tingkatan kedua, penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli dalam volume yang lebih besar. Contohnya, pembelian dalam paket dengan jumlah besar mendapatkan pengurangan harga. Dan yang terakhir, diskriminasi harga tingkatan ketiga, yaitu penjual mengenakan harga berbeda pada setiap kelas pembeli. Contohnya, harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam penerbangan atau kereta api berbeda. Selanjutnya adalah persyaratan diskriminasi harga di pasar monopoli. Nah, itu terbagi atas 3 bagian ya guys. Dan yang ini akan saya sebutkan. Yang pertama, perusahaan monopolis merupakan satu-satunya penjual atau produsen pada industri tersebut. Tidak ada barang substitusi yang serupa sehingga konsumen tidak dapat beralih ke produsen lain. Yang kedua, penjual harus dapat memisahkan pasar agar perbedaan elastisitas dapat dipertahankan. Dan yang ketiga adalah barang tersebut tidak dapat lagi dijual pada pasar yang harganya rendah ke pasar yang harganya lebih tinggi atau mendapatkan reselling. Nah, biaya transport yang tinggi dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang harganya rendah ke pasar yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pengaturan perusahaan monopoli dan masalahnya, serta aspek positif pasar monopoli. Pengaturan perusahaan monopoli dan masalahnya. Uraian tentang biaya sosial monopoli menuntut upaya pengaturan atau pembatasan perusahaan monopolistis. Tujuan pengaturan tersebut bukan saja menekankan biaya sosial monopoli, melainkan juga mengubah biaya sosial tersebut menjadi manfaat sosial. Ada begitu banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam pengaturan monopoli. Misalnya, dengan membuat undang-undang anti monopoli yang membatasi dan mengatur kemampuan perusahaan untuk memiliki daya monopoli yang besar. 2 cara lainnya adalah pengaturan harga dan pengenaan pajak. Pengaturan harga. Yang dimaksud dengan pengaturan harga adalah kebijakan menetapkan tingkat harga maksimum atau tertinggi bagi perusahaan monopoli, yaitu pada P sama dengan MC. Tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan harga adalah membatasi perilaku eksploitasi keuntungan
yang cenderung memproduksi dengan jumlah lebih sedikit dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Jadi, perusahaan akan mendapatkan sanksi jika menjual melebihi harga tertinggi. Pajak. Dalam pembahasan ini kita menggunakan pajak yang diberlakukan adalah pajak nominal per unit. Misalnya pajak penjualan. Untuk setiap unit output yang dijual dikenakan pajak sebesar T. Pajak mampu mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli output. Jika barang yang dikenakan pajak adalah barang mewah atau mobil pribadi, maka pengenaan pajak mendesak masyarakat mengurangi pembelian mobil pribadi dan menggunakan uangnya untuk membeli barang atau jasa yang lebih penting bagi dirinya. Selanjutnya, aspek positif monopoli. Pertama, monopoli, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopolis mempunyai kelebihan, yaitu mampu mengakumulasi laba supernormal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada guna meningkatkan efisiensi. Dengan peningkatan efisiensi dari sejumlah faktor yang sama dihasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, jika monopoli dikelola dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah monopoli dan efisiensi pengadaan barang publik. Tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar. Barang itu umumnya dikenal sebagai barang publik. Harus diakui bahwa barang publik dapat menimbulkan ketidakefisien pasar. Namun, harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan yang memacu kegiatan ekonomi, terutama investasi. Adanya investasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pengadaan barang publik hanya efisien dalam skala sangat besar. Contohnya, pengadaan jalan raya, pelabuhan laut, transportasi, telekomunikasi, dan air minum. Yang ketiga yaitu monopoli dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perusahaan monopolis jika dibiarkan memang dapat merugikan karena memproduksi barang lebih sedikit dan menjual lebih mahal. Namun, dalam pembahasan tentang diskriminasi harga maupun kebijakan pengaturan dua tingkat, monopoli dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan diskriminasi harga memungkinkan masyarakat kelas bawah yang menganggap rekreasi merupakan barang mewah menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu dengan harga lebih murah. Kebijakan harga dua tingkat memungkinkan dilakukannya peningkatan output melalui subsidi silang. Yang menarik adalah dengan menggunakan kedua kebijakan tersebut, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan, sebab perusahaan masih dapat meningkatkan laba supernormal.